Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Susanto dari Universitas Bina Sarana Informatika dari Fakultas Teknik dan Informatika Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Pontianak 2020-2021. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala nikmat dan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan tugas yang berjudul pencatatan keuangan dari manual ke komputerisasi. Tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi semester 3. Pada umumnya, Refleksiologi Center di Kabupaten Kuburaya merupakan usaha jasa yang bergerak di bidang kesehatan. Bukan hanya mengobati penyakit, namun dirancang untuk mencegah penyakit. Layanan yang diberikan adalah pijat refleksi, urut badan, terapi guasa, dan terapi bekam. Sebagai salah satu usaha yang bergerak di bidang kesehatan, harus dapat mengakomodasikan transaksi-transaksi keuangan sehari-hari dalam kuantitas yang besar. Sebagai implikasi atas keadaan tersebut, maka dibutuhkan suatu sistem pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang memiliki pengendalian internal yang baik. Dalam rangka kelancaran usaha, diperlukan pencatatan dari masuk dan pengeluaran supaya tidak terjadi kerugian dalam usaha. Ditambah lagi pendapatan, hasil masih belum terkomputerasi, yang mana pendapatan hanya ditulis secara manual. Kerugian ini tentu akan menentukan nasib tetap berdiri atau tidaknya usaha tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka pemilik usaha berupaya membuat solusi supaya bagaimana usaha tetap berjalan. Dengan adanya masalah tersebut, maka saya akan merancang sistem yang bisa bekerja lebih cepat daripada sistem yang ada sekarang. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tugas dengan judul pencatatan keuangan dari manual ke komputerisasi. Adapun maksud dari penelitian saya antara lain menggambarkan aliran data sistem berjalan pada pendapatan hasil usaha Refleksiologi Center di Kabupaten Kuburaya. Menggambarkan pemodelan proses sistem hasil pendapatan dan pengeluaran. Mengembangkan model perencanaan sistem yang efektif pada usaha Refleksiologi Center di Kabupaten Kuburaya. Adapun tujuan saya adalah sebagai salah satu untuk tugas ujian akhir semester 3 pada program Sistem Informasi Akuntansi untuk metode pengumpulan data yang saya lakukan yaitu observasi. Saya melakukan pengambilan langsung terhadap proses penyataan hasil pendapatan yang berjalan di bagian admin atau pencatatan. Kemudian dari pengamatan saya tersebut, saya mengumpulkan seluruh data yang merupakan sumber informasi yang penting. Dan kedua, yaitu melalui wawancara. Metode ini saya lakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan Bapak Trinanto selaku supervisor yang bekerja dalam usaha tersebut. Adapun hasil wawancara tersebut adalah yang pertama, perubahan pencatatan keuangan yang sebelumnya masih menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang kedua, Refleksiologi Center bergerak di bidang usaha jasa kesehatan. Serta yang ketiga, sejarah terbentuknya Refleksiologi Center di Kabupaten Kuburaya, struktur organisasi Refleksiologi Center di Kabupaten Kuburaya. Untuk konsep dasar sistem informasi akuntansi dibutuhkan usaha jasa karena merupakan proses melaporkan kondisi keuangan usaha jasa secara akurat dan benar bagi semua pihak yang membutuhkan. Perkembangan sistem teknologi melahirkan suatu sistem informasi berbasis komputer sehingga pengolahan data informasi menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Meningkatkan peran teknologi dalam pencatatan akuntansi dapat mendorong perubahan sistem pengolahan akuntansi secara manual ke pengolahan akuntansi secara komputerisasi dengan menggunakan software. Banyak keuntungan yang akan dirasakan jika teknologi ikut berperan dalam pencatatan akuntansi. Di antaranya adalah meminimalkan resiko terjadinya kesalahan perhitungan atau human error.
Saat ini telah banyak software akuntansi yang tersedia seperti Deck Easy Accounting, Akurat, Zahir Accounting, dan Mayop Accounting. Mayop Accounting adalah salah satu software dimulai dari Australia pada tahun 1991 dan merupakan salah satu perusahaan yang sukses mengenali kebutuhan yang unik dari perusahaan kecil, menengah, sampai perusahaan menengah besar akan sistem manajemen bisnis yang powerful, mudah, dan terjangkau. Adapun peralatan pendukung yang saya gunakan adalah Microsoft Word dan laptop. Untuk pembahasan umumnya, Refleksiologi Center merupakan usaha jasa yang bergerak di bidang kesehatan. Bukan hanya mengobati penyakit, namun dirancang untuk mencegah penyakit. Layanan yang diberikan adalah pijat refleksi, urut badan, terapi guasa, dan terapi bekam. Refleksiologi Center adalah salah satu gagasan bisnis yang sudah direncanakan sejak 1 tahun belakangan ini. Melihat berjalannya waktu, peluang pijat refleksi yang semakin berpotensi, tinggal bagaimana kita dapat mendapatkan lokasi yang strategis pada keramaian masyarakat. Hal ini dilatar belakangi dengan kebutuhan orang untuk menjaga kesehatan, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kesehatan merupakan harta yang paling berharga. Dan uniknya, sasaran ini di zaman sekarang sudah tidak lagi pada ekonomi ke atas, namun menjadi target empuk juga untuk masyarakat ekonomi ke bawah. Karena refleksi tak lagi hanya dilihat sebagai pengobatan, namun juga sebagai sarana untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk sejarah perusahaan ini berdiri sejak 2011, dimulai dari rumah pribadi dengan hanya memiliki satu tempat tidur refleksi. Kemudian pada tanggal 1 Maret 2011 memulai bikin kantor baru yang beralamat di Jalan Soeharto, Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, dan berkembang menjadi 4 tidur refleksi. Untuk struktur organisasinya, yaitu sebagai berikut. Untuk manajer yakni bernama Ristono, dan untuk supervisornya Trinanto, dan di bawah Trinanto ini ada Wakini sebagai admin. Dan untuk sebagai para pijatnya itu ada Asari serta M. Muhammad Saifuddin. Dan untuk sistem berjalannya menggunakan sistem bagi hasil. Pada proses ini, admin mencatat berapa jumlah orang yang datang. Catatan hasil admin diserahkan ke supervisor, supervisor mengolah keuangan perusahaan dan menggaji karyawan. Dan untuk diagram aktivitinya, yakni seperti ini. Admin mencatat hasil pengunjung yang datang, dan hasil catatan itu akan diserahkan kepada supervisor, yakni Bapak Trinanto, dan dia akan menerima catatan. Dan hasil semua catatan akan dikumpulkan dalam 1 bulan, dan hasil catatan itu akan dihitung berapa hasilnya, serta hasilnya itu akan dibagi dan untuk menggaji karyawan yang ada. Adapun spesifikasi sistem berjalan, yakni bentuk dokumen masukannya, yakni nama dokumennya ini adalah jumlah pengunjung dan fungsinya untuk mengetahui hasil pendapatan, dan tujuannya adalah pemilik usaha, media sosial, frekuensi setiap hari, jumlah 1 rangkap. Dan untuk dokumen keluarannya yakni slip upah karyawan. Fungsinya untuk mengetahui laporan pelayanan dan nilai upah karyawan. Sumbernya setiap pembuatan laporan. Tujuan adalah ke seluruh pihak karyawan, medianya ada software, frekuensi setiap 1 bulan sekali. Dan jumlahnya 1 rangkap. Untuk spesifikasi bentuk komputer, yakni ada 2, perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunaknya terdiri dari Microsoft Excel dan Google Chrome. Dan untuk perangkat keras yang berada di perusahaan itu adalah
terdiri dari laptop saja. Dari hasil pengamatan ditemukan beberapa hasil yang dihadapi dalam sistem berjalan. Di antaranya adalah sistem pendapatan hasil usaha dan pengurangan pada usaha refleksiologi center di Kabupaten Kuburaya dilakukan secara konvensional dengan dicatat secara manual. Tidak efektifnya seperti sistem yang digunakan masih menggunakan semi komputerisasi. Oleh sebab itu, sistem mendapatkan hasil usaha dan pengurangan pada usaha refleksiologi center. Data-datanya mudah hilang, sulitnya dalam pencarian data, arsip hasil pelanggan datang, dan pengeluaran pada usaha refleksi center karena pengolahan data untuk hasil pendapatan dan pengeluaran belum menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Untuk pemecahan masalahnya, berdasarkan masalah yang ditemukan, maka saya akan mencoba memberikan pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah merancang sistem pencatatan dan pelaporan terkomputerisasi dengan program Mayop Accounting yang telah dirancang dalam operasional usaha refleksi center. Yang kedua adalah membangun sistem informasi yang dapat membantu proses-proses yang telah berjalan sehingga pengguna dokumen berbentuk kertas dapat dikurangi dan mempermudah mengetahui pendapatan hasil dan pengeluaran. Adapun kesimpulannya, yakni berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya yang diperoleh dari penilaian atas pencatatan yang dilakukan masih manual pada usaha refleksiologi center, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu penggunaan Mayop Accounting bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam hal penyajian laporan keuangan. Sistem ini diharapkan dapat mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan organisasi dengan tepat dan cepat. Untuk kelebihan Mayop Accounting memiliki tampilan yang mudah untuk dipahami, tersedia fitur multi-user, terintegrasi dengan Microsoft Office, serta penggunaan perhitungan akuntansi yang tepat dan akurat. Sedangkan untuk kekurangannya, yakni perubahan ini, sedangkan untuk kekurangannya tidak bisa digunakan secara bersamaan. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi usaha pemilik dan memberikan kenyamanan bagi admin untuk mengelola data laporan pendapatan dan pengeluaran. Untuk sarannya ditinjau dari kesimpulan di atas, saya memberikan saran guna perkembangan kedepannya adalah dengan menggunakan aplikasi ini diperlukan pembuatan backup data untuk menghindari masalah-masalah yang timbul seperti kehilangan file dan lain sebagainya. Pengguna Mayop Accounting bisa membantu memudahkan admin untuk mengerjakan laporan keuangan yang masuk dan keluar. Sekian penjelasan dari saya, Dedi Susanto. Adapun kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.